game yang ketiga. Sambil kita draw map kita, apakah akan ke Flying Cloud lagi atau Expanding Rivers? Bukan? Flying Cloud? Flying Cloud lagi. 3 kali berarti ya. Flying Cloud lagi 3 kali kita melihat awan ya. Di game yang ketiga dengan map yang sama juga, tapi sebetulnya kan sekarang nggak cuma hanya dari map aja kan yang mempengaruhi kemenangan. Ya dimaafin. Di map. Ya map terus. Iya boleh. Boleh dimaafin tapi belum lebaran ya. Oke lanjut. Oke, EVOS Icon langsung on point ke hero-hero dari Kenski ya. Hayabusa, Isunti. Potensi buat Assassin Jungler ini udah mulai dipersempit ini. Masih ada Joy. Iya. Masih ada Lancelot. Banyak tuh. Iya, baru kita bahas kan. Gak ada lagi. Langsung ditutup. Lancelot prospek nih kayaknya nih. EVOS Icon bisa sih sebenarnya ngambil ke sana kalau pengen benar-benar nutupin banget Assassin Jungler ini ya. Tapi nggak cuma itu aja yang open. Banyak kok Assassin nggak cuma 5 hero, masih ada Link juga. Masih ada Hanzo, masih ada Alucard kalau pengen kreatif juga. Iya. Assassin loh masuknya. Iya benar. Assassin Fighter kan. Kalau mau kreatif, boleh. Alden, kan. Namanya juga development silahkan. Kita nggak larang. Silakan mereka bebas untuk eksplorasi sebanyak mungkin ya. Iya, karena dari eksplorasi ini lah yang akhirnya kita lihat kan banyak banget tuh player MDL yang lahir jago banget masuk ke MPL juga. Ada regenerasi baru ya. Regenerasinya jadi bagus banget misalnya. Gitu. Tapi kalau misalkan mau eksplorasi di sini nih terlalu resiko tinggi gak sih Joji? Karena ini kan game terakhir ya. Untuk EVOS iya. Buat EVOS. Untuk pendekar mungkin masih bisa lah. Masih bisa lah ya. Tapi ya mereka juga tetap bakal pusing kalau game keempat. Kalau di game ketiga mereka kalah dan lanjut ke game keempat. So, first pick-nya bukan Lancelot ternyata, langsung ke Chushin. Pick dari pendekar esports sih sebenarnya masih banyak ya. Even tank jungle pun masih sangat possible. Tapi ya mungkin itu adalah alasan kenapa Chushin jadikan first pick terutama dari EVOS Icon. Ya antara mereka pakai assassin tapi di luar dari yang sudah di-win, atau kalau enggak ya paksakan dengan tank jungle. Banyak banget ya opsinya yang masih bisa digunakan. Cuman Chushin yang akhirnya kita lihat nih ya setelah sekian lama masuk ke deretan band, dan EVOS Icon mereka langsung first pick ke arah Chushin. Karena kan Chushin ini sebenarnya enak banget ya di-combine dengan apapun. Masalahnya satu. Apa tuh? One-one-nya open. Nah. Kita tahu sendiri kan kalau Chushin tipe mid laner yang bakalan banyak gerak, agak maju ke depan, terus coba untuk masukin DPS. Nah itu adalah celah yang menurutku lumayan luas untuk bisa dieksploit sama one-one dan makanya langsung diatasi juga dari pendekar esports dengan Angela untuk strong team fight nantinya kan. Plus Uranus dan wow, buka Kalea plus Esmeralda sekarang di tangan EVOS Icon. Dia magic tapi langsung ya. Iya. Sama teman-teman dari EVOS Icon. Ya bahkan untuk Angela sendiri sebenarnya magic kan, cuman masih fleksibel ini. Mau ditaruh di mid lane bisa, ditaruh di roam juga bisa. Tapi feeling gue kayaknya mid lane sih untuk sekarang. So, defensifnya tentu untuk pendekar esports bukan yang benar-benar kenceng banget. Tapi melihat bagaimana game satu juga game kedua mereka bermain, mereka bisa nge-keep tempo dimana temponya tuh nggak pernah bisa diambil lagi sama EVOS Icon. Kalau udah menang sekali, temponya tuh selalu dipegang sama pendekar esports. So, pendekar esports menurutku butuh tipe hero yang bakalan kuat banget dari early game untuk menghindari adanya defensif yang terlalu berlebihan yang dibutuhkan untuk melawan EVOS Icon. Iya, apalagi ngelihat dari segi permainan pendekar esports ini, mereka nih stabil banget ya temponya ya, dan wow, Obsidia open sekarang ya. Obsidia. Benar. Obsidia bisa digunakan ya kawan-kawan ya. Di minggu kemarin sih di ban sama Elis, berarti sekarang Elis juga bisa. Wah, Elis juga lumayan. Kalau Elis menurutku oke sih sebenarnya Elis jungle. Walaupun ya kita belum ngelihat testimoninya ya dengan banyak gitu. Gimana sih Elis jungle sekarang gitu kan emang ada perbedaan kan ada skill setnya. Tapi ya langsung aja kita masuk ke fase banning yang kedua. Dengan 2 band tersisa kita ngelihat tadi kan yang pertama udah Kalea, Esmeralda, terus tambah lagi sama Chushin. Hero-hero assassin bisa aja sebenarnya ditutup lagi sama EVOS Icon. Karena mereka ngebandnya 3 jungle loh. Iya, langsung ke jungler semuanya ya. Jungle semua ini Kenski-nya dibikin namanya. Iya, langsung ke arah Kenski semuanya. Plus juga dari pendekar esports juga mereka ngebuang Fanny, Lancelot dan juga Baxi ya. Apakah mereka akan membawakan Cheesepick lagi, jungler yang lain yang akan dipilih? Kan kalau dari segi assassin udah banyak banget yang kebuang tuh. Tank jungle nggak sih juga ditutupin tipis-tipis. Sisakan Fredrin pasarnya untuk pendekar esports. Bella kayaknya itu juga masih bisa sebenarnya untuk EVOS Icon. Atau ya tutup assassinnya juga bisa. Link itu bisa ditutup. Hanzo itu bisa ditutup. Karena aku ingat season lalu tuh pendekar sempat bawain Hanzo juga. Gitu. Ya walaupun nggak meta-meta banget tapi seenggaknya assassin kan. Dan itu jadi hero power juga gitu loh bagi Kenski itu sendiri. Iya, tapi ngeliat adanya Angela di tangan dari pendekar esports, ini cenderung bakal ke arah Angela mid lane gak sih seharusnya Cuji yang dipilih? Feelingku sih kayaknya Angela mid lane. Karena kalau misalkan ditaruh di roam lagi, pairingannya lumayan susah untuk bisa ngasilin damage yang besar. Otomatis kalau misalkan ditaruh di arah roam, mereka bakalan minim banget dari segi defense. Damage-nya ya mungkin masih bisa deliver, tapi defensifnya mereka yang bakalan bikin mereka lumayan kepleset kayaknya untuk di tackle pertama deh. Ya, makanya sekarang juga dari pendekar esports mereka ngebuang ke arah god lane-nya, Retrix yang dihilangkan. Tapi ini full dari EVOS Icon, semua hero Kenski loh. Pat langsung Cuji. Satu lagi bisa Kenski lagi nih. Kalau mau ban Akai, Kenski lagi udah berarti. Biar semuanya Kenski ya? Iya, Kenski itu benar-benar kuat banget untuk assassin ya. Makanya di respect itu gitu loh untuk sama HT. Bahkan untuk pattern dari di 2 match sebelumnya, EVOS Icon tuh sebenarnya lebih sering nge-ban XP tau udah. Tapi untuk di kali ini aja nih, kita akhirnya ngeliat ya? Full ke Kenski semuanya. Benar-benar tutup semua. Satu lagi kalau Akai ya udah fix full Kenski. Kalau bisa disuruh ngapain mah ngapain mungkin. Karena emang power itu ya dari tadi ya. Power itu Power itu. EVOS Icon. Iya sih. Tapi kayaknya dari EVOS Icon mereka perlu pertimbangan yang dampaknya lebih jauh dan Lukas. Oke. Ya fighter juga sih, tapi masih ada
beberapa pilihan lain sebenarnya kalau misalkan pengen pakai fighter. X-Board menurutku udah bagus untuk di meta kali ini dengan Resistance dia yang bisa ngasih stacking lebih banyak lagi, ngebuat true damage juga lebih gampang untuk dikeluarkan. Apalagi lawannya kayak Kalea dan juga Esmeralda. Power true damage dan juga power immunity itu sangat-sangat bisa dimaksimalkan lah untuk di game kali ini. Nah masalahnya adalah aku jarang, bahkan kayaknya belum pernah deh. Kayaknya belum pernah kalau main Tamron ngelihat Kenski itu pakai X-Board. Jadi ya masih possibility, namun bukan hal pasti. Justru ngelihat adanya Band Beatrix ya, feelingku justru mereka tetap pengen pede pakai tank jungle, trade dream lebih tepatnya. Iya, ini kayaknya benar-benar dari pendekar esports, terutama dari Kenski, dipaksa banget ya buat gunain tank jungler ataupun fighter jungler dan ngebuka Khalid yang nampaknya sempat terlupakan. Oke, ini dari fight-nya kuat sih bisa dibilang dari pendekar esports dengan mereka bawain karena Khalid buat openernya, plus juga Angela Heartguard yang akan membuat Obsidianya ini jadi makin kuat lagi. Ya, ini kayaknya 11-12 sih kayak Hyper Ixia dengan Hylos. Obsidianya di belakang, 3 tanker di bagian depan ngejagain. Tapi menurutku jadinya sangat-sangat dependent sama Obsidia kalau misalkan pengen dibawakan tank jungler di game kali ini. Kalau menurutku safe optionnya adalah gunakanlah jungle yang assassin atau kalau nggak fighter gitu. Tapi kalau misalkan pengen agresif dan pede banget dari early game, pakailah tank jungle. Kalau misalkan pakai fighter jungle, sengaja di situ masih bisa lebih meledak dibandingkan dengan tank jungle. Gitu loh. Jadinya nggak terlalu berdependen sama Obsidia sendirian. Karena ingat balik lagi mid lane jelas kan. Bukan damager terbesar ya mid lane. Jadi mereka juga butuh banget nih tipikal sosok jungler yang emang punya cukup damage selain Obsidia. Cuman dari pendekar esports pilihan mereka bakal ke arah mana dan wow, Tadi jawabannya Leomord jawabannya. Dan itu menurutku adalah safe option ya. Yang tadi seperti aku katakan, kalau misalkan mereka pede banget pakailah tank jungle. Kalau misalkan emang nggak terlalu pede, pakailah fighter jungle yang lebih oke lagi. Bedanya adalah yang bisa ngebuka vision dengan begitu baiknya dan hadirnya Obsidia juga. So langsung aja, ini dia game ketiga dari pendekar esports melawan EVOS Icon. Let's go! Dari segi pemilihan jungler yang debut pertama kah Cuci Obsidia? Kemarin udah ada. Kemarin udah ada ya. Tapi sekarang dibawakan kembali. So, kita akan segera menuju ke line up dan kembali ini dia game yang ketiga penentuan 3-0. Atau EVOS Icon akan berhasil untuk mencuri 1 poin pertama mereka. Yap, ini dia jawaban yang kita tunggu-tunggu untuk di match pertama kita 2-0. Untuk sekarang bagi teman-teman dari pendekar esports dan dengan hadirnya Chushin, menurutku ini bisa menjadi power juga untuk EVOS Icon bermain dengan ngepoke karena teman-teman dari pendekar esports, khususnya dengan adanya Khalid sih. Walaupun demikian, ingat, Quicksand Guard itu masih punya regen yang benar kencang banget. Hal yang sama juga dipunyai oleh Uranus dan juga Angela. Otomatis, item anti regen ini sepertinya akan menjadi item yang emang dibutuhkan banget untuk EVOS Icon. Entah Glowing One, entah adanya Dominance Ice, entah Albert ataupun Necklace of Duress jadi udah lewat, nggak ada ya, itemnya udah nggak ada. Necklace of Duress udah nggak ada guys ya. Udah nggak ada, udah beberapa season lalu ya. Iya udah lewat, maaf. Udah lewat, oke. Tapi ngeliat dari segi emblem juga nih Coji, Angelanya pakai Inspire dan juga Bargain Hunter. Untuk Angelanya ya, dia kayaknya nyari scaling untuk magicnya lebih bagus lagi sih. Karena nggak cuma buat naikin heal ya, karena kita tahu lah cooldownnya jadi 20 detik tapi absorbennya jadi kecil banget gitu. Mungkin dia pengen maksimalin bagian situ. Di ada bagian top lane melihat adanya Jayski First Blood dari Yezin berhasil untuk dimaksimalkan 1 poin kill. Dengan regrouping dari EVOS Icon akhirnya berhasil untuk didapatkan. Itu follow up-nya benar-benar bagus banget sih menurutku. Langsung masuk ke depan sana berempat sekaligus dan pada akhirnya mendapatkan 1 kill point juga. Tapi Leomord dari Kenski, dia masih standby loh di bagian situ. Sepertinya emang benar-benar niat banget sih untuk ngambil ke daerah Turtle. Iya, kayaknya dari EVOS Icon juga mereka mau coba untuk pegang kendali di arah Turtle, tapi terlihat Lantern Flare menerangi ke arah Kenski. Hingga akhirnya Kenski-nya pun tumbang. Tidak ada follow up yang bisa untuk dihadirkan dan posisinya Shaco dan Jayski-nya pun gak siap, Cuji. Wah, ini udah mulai kehilangan early power sih sebenarnya dari pendekar esports. Mereka udah kehilangan 2 loh dari awal dan yang mendapatkan kill-nya itu langsung di Yejin 2 kali. Level difference juga sudah mulai terasa, bedanya 1 level untuk sekarang, tapi untuk bottom lane di arah bagian bottom lane sudah mulai terpantau lagi Tsunami Slam. Dihadirkan tapi nampaknya kali dari Shaco masih bisa untuk survive. Dan ngelihat adanya power early game dari EVOS Icon, mereka berhasil untuk memanfaatkan walaupun memang ini lead gold-nya masih tipis-tipis ya Ju. Iya, untuk dari lead gold yang masih tipis-tipis tapi udah mulai sangat berpengaruh sih menurutku untuk bagaimana defending bagian depan tuh bakalan diperkuat banget nih teman-teman dari EVOS Icon. Tapi wow, tarikan? Ditarik lagi dengan Lantern Flare. Shaco masih belum level 4 dan ngebuat akhirnya dari Shaco masih sangat tertahan dari segi pergerakannya dan ngelihat Pins. Ini terlihat berbeda banget ya dengan digunakannya Chushin. Ya, penggunaan dari Chushin di sini benar-benar bagus banget sebenarnya untuk lawan kayak ya 3 tanker kasarnya untuk di game kali ini. Ada Uranus, ada Leomord juga, ada Khalid juga gitu loh. Tapi harus diingat bahwa adanya Obsidia untuk di game kali ini pun ini nutupin banyak banget dash potensial yang bisa dilakukan oleh EVOS Icon.
Entah itu dari Tushin nggak bisa, Kalea nggak bisa, even Suyo pun nggak bisa ngedes kalau udah kena power dari Obsidian. Yap. Tapi ternyata sekarang satu buah Raging Sandstorm sudah mulai di pop up dari Shaco. Membuat akhirnya pergerakan dari Evozyken. Mereka akan coba bergerak ke bagian bottom lane. Botol yang akan mulai menjadi target, ada Hurt Guard yang dihadirkan untuk menyelamatkan nyawa dari Botol. Dan membuat akhirnya Evozyken dipaksa untuk mundur karena ada misi penyelamatan yang tepat dari Pendekar Esports. Ini sih Pendekar Esports kelihatan ya, mereka pengen turunin banget tempo permainan mereka dan nggak boleh terlalu gegabah untuk di game kali ini. Karena untuk snowball early-nya udah dipegang total oleh teman-teman dari Evozyken, dari XP dan juga mid lane terutama. Tapi mid lane Terpantau lagi kembali sekarang bagaimana Pendekar Esports. Terperangkap Ceko, masih bisa untuk menahan damage yang begitu sakit, tapi Yejin berhasil mengambil satu poin kill dan nampaknya dibalaskan dengan tumbangnya Kinski dan membuat akhirnya Botol akan menjadi target selanjutnya, namun nampaknya Botol masih bisa untuk selamat. Wah, ini benar-benar kecil banget sih damage output yang dimiliki oleh teman-teman dari Pendekar Esports ya. Karena balik lagi mid lane Angela yang dibawakan, ditambah lagi dengan XP lane yang berisikan dengan tanker. So, mereka benar-benar masih butuh item banget untuk di early phase-nya. Namun ini menjadi sebuah keunggulan bagi Evozyken. Ingat bahwa dengan early yang seperti ini, sementara Lunatic. Terpantau di arah bagian bottom lane Lunatic ingin coba memaksakan pengincaran ke arah bagian botol. Tapi nampaknya dari Shaco hadir untuk memberikan bala bantuan dan lihat Kinski-nya membuang waktu cukup lumayan banyak untuk menahan pergerakan dari Evozyken. Ya ini scalingnya sih benar-benar kenceng banget ya dari Pendekar Esports. Tapi Sensor? Raging Sandstorm di pop up lagi. Tapi nampaknya targetnya sedikit meleset dan ini finishnya nggak mudah untuk ditarget. Siapa yang mau nangkep juga ya masalahnya ya, karena nggak ada sisi pasti gitu loh dari teman-teman Pendekar Esports. Kalaupun emang terkena Hand of Bone dari battle ya, kena ultimate-nya, damage-nya masih belum ada dan ya. Di arah bagian atas terpantau kali ini pergerakan dari Jayski, ada Hurt Guard yang dihadirkan dan membuat akhirnya Jayski masih bisa diselamatkan. Ya, masih aman untuk sekarang, namun ingat sudah ada satu tarat yang hilang, sebuah advantage yang bagus bagi teman dari Evozyken dengan 2,5 ribu gold lead. Tapi satu hal yang pasti nggak cuma dari Vince yang susah ditangkap, kita juga ngeliat bagaimana Yeji juga sering Tsunami banget. Slam sudah mulai di pop up lagi. Shaco menjadi target tumbang di tangan dari Yezin. Tapi nampaknya dua pemain sudah mulai terperangkap dari Pendekar Esports, membuat kali ini Kinski menghilang untuk ketiga kalinya. Pick off demi pick off dilakukan yang membuat akhirnya Evozyken tetap mendapatkan makanan hingga 6 poin kill. Apalagi ngeliat dengan Yeji yang sudah menjadikan itemnya ke arah Hatsu Strike. Berbeda jauh dengan adanya Kinski yang baru jadi satu item saja dengan perbedaan 1000 gold. Di arah bagian mid lane terpaksa lagi Pendekar Esports. Mereka harus melerakan satu buah turret yang hancur dan juga satu buah straight push di arah bagian bottom lane. Ini dari Evozyken mereka terlihat berbeda untuk di game yang ketiga. Karena balik lagi draft yang mereka ambil ini bukan kayak di game pertama juga game kedua, di mana early-nya mereka punya power yang kuat, damage yang kuat. Enggak, mereka untuk di game kali ini ngambil hero-hero yang baru kuat tuh di mungkin menit 11, menit ke-12 dan ini ngebuat mereka akhirnya benar-benar ke pressure banget. Outer ternyata sudah mulai menghilang semua, 6-1 dari segi kill poinnya, dan pada akhirnya yang bisa mereka lakukan maksimal adalah untuk farming dulu. Apalagi di arah awal ya, First Blood serta dengan Turtle full berhasil didapatkan di tangan dari Evozyken dan sekarang kembali lagi Turtle-nya diambil. Tapi nampaknya Jayski akan dijegal, ditarik dengan Lantern Flare. Bola sudah mulai dihadirkan dari Evozyken dan Jayski akhirnya tumbang di tangan dari Lexi. Tapi pembalasan sudah mulai dilakukan dari Pendekar Esports. Mereka berusaha memaksakan yang membuat akhirnya Lunatic tumbang. Dan Nino terperangkap double kill dari Kea. Berhasil untuk diambil tapi unstoppable Kinski yang harus silang. Menyisakan Kea seorang diri saja dan nampaknya tidak ada jalan untuk pulang hingga double kill. Menjadi penutupan dari Yezin. Ini enak banget sih untuk Yejin yang di game kali ini. Dia dapetin 6 poin kill loh. Nge-backup siapapun yang ditarik sama Inu. Ini udah pasti bakal rewarding bagi Evozyken. Tapi udah mulai kerasa nih adanya power spec yang mulai dimiliki oleh Pendekar Esports. Apalagi dari Players Gold, kita ngelihat bahwa Kinski sih sebenarnya masih under banget ya. 3.700 dari segi goldnya, bahkan kalah dengan XP lane dari Evozyken. Lexi dengan perbedaan 1.200. Kalau dibandingkan sama jungle-nya Yejin, makin jauh lagi. 2.300 gold difference-nya. Cuma satu hal yang pasti, masuknya ke menit ke-8 seperti ini, defensif dari Pendekar Esports sudah mulai terasa sedikit lebih kokoh lagi. So, Evozyken, mereka harus bisa cari titik tengah antara masih agresif, tapi nggak overcommit. Di menit-menit kayak gini. Dari botolnya juga belum punya cukup damage untuk belum. team fight dan gak ada damage tambahan lagi yang bisa dihadirkan dari Pendekar Esports selain dari botol. Tapi lihat di arah bagian atas, bagaimana kayak dari Evozyken mereka memaksakan lagi satu turret yang berhasil untuk mereka hancurkan. Tapi farming di bawah lihat deh.
itu Obsidiannya Battle sih enak ya, dapetin turret ditambah lagi dengan minion yang ada gitu loh. So, entah kenapa aku punya feeling bahwa ini sih kelihatannya Obsidian nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu team fight dan dapetin positioningnya, kaget nih EVOS Icon. Iya, bisa dibuat kaget terkaget-kaget ya. Iya, karena damage ya. Cuman ini tinggal perlu kesabaran aja sih dari pendekar esports. Gimana caranya mereka bisa dapetin space dan juga momennya untuk bisa balikin keadaannya. Karena EVOS Icon kalau sampai tempo mereka menurun, ini bakal jadi satu buah celah banget yang bisa Potong loh bahkan di atas. pendekar esports. Dan wow, switch lane yang dilakukan cepat sekali dari Battle. Iya, dia langsung recall tadi emang habis kelihatan di bawah dan langsung coba untuk ke atas juga, tapi ini dikejar kan? Oh, Lordnya berhasil untuk diambil di tangan dari EVOS Icon tanpa adanya team fight dan Oracle sudah mulai tersedia di tangan dari Jayski. Yap, defensif kayaknya berat sih dengan adanya Angela di arah mid lane. Bukan yang paling cepat untuk clear wave minion dan juga bukan yang paling sakit gitu loh. Apalagi dari item pun dia baru mengamankan fast wave Oasis yang sepertinya dilanjuti dengan glowing one. Tapi untuk Obsidiannya Battle, lihat dia hanya butuh satu Berserker Fury lagi nih sepertinya untuk bisa memaksimalkan power dari critical chance-nya. Kalau sampai udah, ini tinggal masalah bagian depannya aja sih bisa ngejaga apa enggak menurutku bagi pendekar esports. Karena ya balik lagi 6.000 gold di tangan Yejin tadi dengan 6 point kill di tangan. Dia udah bener-bener bakal power banget dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan masif bagi EVOS Icon. Tapi sepertinya Lordnya masih dibiarkan berjalan di arah bagian top lane. Belum ada pengawalan yang dilakukan dari EVOS Icon, namun mereka ingin coba untuk memaksimalkan terlebih dahulu ya lane yang mereka jalankan. Pasif dari Obsidian juga sudah mulai terisi penuh. Jadi, itu lihat tuh satu kali aja terkena skill Lunatic langsung kehilangan satu bar HP-nya dia loh. Itu dengan cooldown skill yang benar-benar rendah banget. Sakit banget itu udah mulai terasa dari battle-nya. Dan Sakunya mau coba untuk mengalihkan perhatian ya, tapi EVOS Icon mereka masih tertuju ke arah turret di arah bagian top lane. Mengingat Shaco mungkin sekarang akan mulai menjadi fokus lagi dari EVOS Icon nih. Yap, emang urusannya sebenarnya untuk langsung ke backside sih. Dan ya. Urusannya adalah untuk langsung coba untuk patahin bagian belakangnya, khususnya ke tangan dari Lunatic. Lantern Flare kembali menargetkan ke arah Jayski. Tapi nampaknya Jayski masih bisa untuk diselamatkan dan kali ini hadir Raging Sense Rob yang di follow up. Dan membuat akhirnya Sakonya tambah godlike. Berhasil untuk didapatkan dan membuat akhirnya satu pemain hilang dari pendekar esports. Yap, 1 untuk sekarang ngebuat pendekar esports sepertinya sudah mulai mendapatkan prospek mereka, walaupun dari goldnya berbeda 7.000, tapi mereka masih mencari celah perlahan demi perlahan. Kita ngeliat bagaimana tadi adanya Raging Sandstorm yang maju ke depan sana, niatnya itu pengen coba langsung cari ke belakang dari EVOS Icon. Tapi nggak bisa dipungkiri, dengan 7.000 gold seperti ini, masih terlalu jauh untuk dikejar oleh teman-teman dari pendekar esports. Dan otomatis EVOS Icon ini juga sudah mulai dibikin buru-buru secara nggak langsung oleh pendekar esports. Mereka tahu, Obsidian udah sakit banget ini. Di menit kayak gini, mereka harus cari cara gimana caranya untuk bisa dapetin minimal 1 deh atau 2 inhibitor turret untuk menjamin lagi late game potensial mereka. Karena top dan juga mid lane turret dari pendekar sudah tinggal setengah darahnya. Iya, mereka nggak boleh menunggu terlalu lama sih, tapi sepertinya sekarang Kinski sudah mulai akan ditarget kembali oleh Herd Guard. Mulai hadirkan Kinski-nya tumbang. Satu nyawa berhasil diambil dan nampaknya Jayski menjadi korban yang kedua. 3 pemain tersisa dari pendekar esports beserta dengan turret yang berhasil untuk diatasi di tangan dari EVOS Icon. Yap, Kenski susah banget perform untuk game kali ini. 1 kill, 5 death dan juga 3 assist. Early phase yang begitu kuat karena menurutku Leor tuh mirip-mirip kayak Martis, tapi wow, 1 kali pukul. Seperti itu damage-nya. Udah mulai kerasa damage-nya sangat-sangat sakit. Dan Lord yang kembali lagi hadir, EVOS Icon kemungkinan mereka tidak akan menyanyiakan Lord yang hadir gini. Yap, 9.000 bahkan, udah hampir 10.000 gold difference. Ngebuat EVOS Icon juga ya udah pede aja untuk ngambil ke arah Lordnya gitu loh. Apalagi aku ngelihat dari Inoue bersama juga dengan Lunatic ya. Jadi itu bener-bener nempel banget gitu loh. Biarkanlah untuk executioner-nya ada di tangan dari Yejin. Ini tinggal perihal masalah mental itu juga kesabaran sebenarnya bagi EVOS Icon. Karena kalau ditanya turning point-nya apa, key to victory-nya apa bagi pendekar adalah kalau EVOS Icon yang overcome aja. Apalagi dari botol sebetulnya masih belum kesentuh ya. Masih belum bisa untuk jaga dari segi posisi gitu. Masih belum kesentuh tapi alasan kenapa nggak bisa kesentuhnya karena dia nggak punya positioning ya sih, karena nggak punya placing gitu. Iya. Untuk bisa maju ke depan, makanya kita ngeliat dia juga nggak kesentuh. Dan ngeliat dari segi Lord yang sekarang juga sudah mulai berjalan di arah bagian mid lane. Bagaimanakah ini pengawalan akan mulai dilakukan dari EVOS Icon, tapi Shaco berusaha untuk mengalihkan perhatian dan nampaknya tidak berhasil. Mengingat kali ini EVOS Icon mereka akan coba untuk berfokus tim fight di bagian mid lane. Jayski menjadi target, tapi nampaknya Lordnya masih bisa diatasi di tangan dari pendekar esports. Tapi tidak dengan turret yang berhasil untuk dirobohkan satu persatu oleh EVOS Icon. Shaco sudah mulai naik ke arah flying cloud-nya. Apakah akan ada sebuah inisiasi yang dilakukan?
Tapi nampaknya kayak ini EVOS Icon mereka akan coba untuk memaksakan kembali Lixie berada di posisi terdepan, tapi nampaknya Lantern Flare dari Vince belum bisa untuk menangkap siapapun. Wave minion sudah mulai dihadirkan, satu pemain akhirnya tertarget dan nampaknya EVOS Icon mereka memaksakan Kerskinya tumbang. Satu pemain berhasil dieksekusi dan nampaknya double kill dari Yejin triple kill. Dan nampaknya kali ini Yejin berhasil mendapatkan Maniac. Kesempatan untuk EVOS Icon masih terbuka. Satu kali nafas lagi yang bisa diamankan oleh EVOS Icon. Dengan permainan mereka membawa Suyo di game kali ini, ditambah lagi dengan Kalia, kita bisa melihat bagaimana sulitnya teman-teman dari Pendekar Esports untuk bergerak di saat jungle mereka benar-benar di-respect secara total-totalan. Tidak ada assassin yang bisa dipick oleh Kenski, membuat akhirnya keluarlah fighter jungle Leomord